Hola amigos parantos, kumaha damangos? Gimana? Masih nunggu kelanjutan part 13-nya? Oke, part 13 ini adalah awal dari season 3, dan season 3 akan kita bagi jadi 6 part ya teman-teman. Udah siap? Yuk cabs! Tapi sebelum mulai, harap cek dulu kota kalian. Kalau sekarat, bisa numpang fit tetangga. Bailan yang tak terima serangannya bisa dipatahkan. Wugeng menyerang lagi dengan kekuatan racunnya. Tapi kali ini ia mengarahkan racun itu ke dalam es. Tak lama muncul lingkaran racun yang mengelilingi Wugeng. Terlihat jubah Wugeng hancur terkena lingkaran racun tersebut. Bailian bilang itu adalah kekuatan pembusukan yang dia sebut dengan necromantic vibe yang membuat siapapun terkena serangan itu hancur seketika. Ia pun lalu mengecilkan lingkaran itu membuat Wugeng lenyap dari sana. Bailian bersiap melanjutkan pertarungannya dengan Nitian. Nitian dan Sising terlihat santuy dan ternyata itu disebabkan karena mereka mengetahui Wugeng bisa lolos dari serangan Bailian. Ternyata Wugeng ditolong Baicai yang membawanya langsung ke hadapan Bailian. Wugeng pun dapat menendang dewa itu hingga terhempas ke tanah. Wugeng bertanya pada Baicai bagaimana ia bisa menguasai teknik pelarian udara tersebut. Dan Baicai menceritakan jika Nitian yang mengajarinya. Akhirnya Wugeng mengetahui jika bukan karena Nitian, maka dahulu Baicai pastilah sudah tewas. Dan ia pun berterima kasih pada Nitian. Tak lama Bailian bangkit dan bilang kalau ia salah karena terlalu meremehkan Wugeng. Mereka pun maju ke arah satu sama lain dan berhadapan secara langsung. Bailian sangat serius dan bersiap menggunakan kekuatan penuhnya. Sementara di tempat lain, Tianhu melanjutkan pertarungannya melawan Tisu Wuxiang. Tianhu terlihat lebih unggul karena saat Wuxiang menyerang, ia terus dapat menahan serangannya. Bahkan ia bisa menyerang balik dengan berniat menghancurkan cakar milik Wuxiang. Namun ternyata Wuxiang bisa menumbuhkan cakarnya lagi dan menyerang Tianhu hingga terjadi bentrokan kekuatan yang sangat kuat. Kembali ke tempat Wugeng, Bailian menyerangnya lagi dengan necromantic vibe, tapi terlihat Wugeng bisa terus menghindari serangan racun itu. Hingga akhirnya Bailian menjebaknya dan mengikat sekujur tubuh Wugeng menggunakan racunnya. Tapi ternyata Wugeng bisa membebaskan diri berkat kekuatan ilahi monokrom yang melindungi seluruh tubuhnya. Bailian terkejut karena Wugeng yang seorang manusia bisa menggunakan kekuatan ilahi. Setelah itu, Wugeng menunjukkan lengan kirinya yang terbuat dari ki dan langsung menyerang Bailian. Bailian yang terkena pukulan di perutnya pun langsung terpental jauh. Kongku lalu mengingat pertama Wugeng yang datang ke suku Pertapa dan belum bisa apa-apa. Kongku kagum pada perkembangan Wugeng yang begitu cepat, bahkan dia bisa melawan dewa sekelas Bailian yang termasuk dalam dewa terkuat. Nitian juga kagum pada kekuatan Wugeng, katanya kekuatan ilahi monokrom ibarat perisai terkuat, sedangkan kekuatan ki-nya adalah tombaknya. Nitian berkata kalau Wugeng adalah orang pertama yang bisa menguasai dua kekuatan secara bersamaan. Di alam dewa, Senyan yang menyaksikan pertarungan itu juga bilang kalau kekuatan Wugeng tak bisa diremehkan. Kembali pada Bailian yang kembali bangkit dan berkata jika dia akan membunuh Wugeng dan juga semua orang yang berhubungan dengannya. Ia lalu mengeluarkan jurus lain yang menciptakan area seperti rawa beracun yang mengelilingi Wugeng dan membuatnya tak bisa bergerak. Tak lama, secara perlahan tubuh Wugeng mulai tenggelam yang kata Bailian dia akan hancur dan membusuk jika tersedot ke dalam rawa itu. Saat Wugeng terdesak, tiba-tiba terjadi hujan pedang ki yang kita tahu itu pastilah perbuatan Ziyu. Pedang ki itu mengeluarkan api yang membuat seluruh rawa beracun menguap. Ziyu lalu muncul dengan sangat keren nih guys. Ziyu menyuruh Wugeng bertarung dengan seluruh kemampuannya karena yang menjadi lawan kali ini bukanlah dewa sembarangan. Bailian dengan sombongnya menyuruh Ziyu dan Wugeng maju bersama, tapi si Wugeng bilang Bailian harus mengalahkannya terlebih dahulu. Scene lalu berpindah pada Tianhu yang akan melanjutkan pertarungannya, tapi tiba-tiba muncul cahaya terang di langit yang ternyata adalah Senyan yang datang langsung ke tempat itu. Senyan langsung menyapa semua orang yang ia sebut pemberontak. Wugeng bersiap menghajar Senyan, tapi Sising langsung mendekatinya dengan kekuatan Phoenix abadi. Sising langsung bertanya tentang kutukan Shinjuku yang katanya disuruh oleh si tetua besar itu.
Shen bilang kenapa Sising yang seorang dewa meributkan masalah kecil seperti itu. Ia juga bilang kalau selama Tian tertidur maka dialah yang mengambil tanggung jawab untuk menegakkan peraturan tanpa pilih kasih, meski Sising anak Tian sekalipun. Shen memberi Sising dua pilihan, yaitu melawan para dewa dan mati atau menyerah dan hukumannya akan diringankan. Sising membayangkan Mingyu datang dan terlihat ia masih terjebak dalam rasa bersalahnya, karena dalam bayangannya itu Mingyu menyalahkan Sising atas kematian dirinya. Shen bilang Sising selamanya akan terjebak dalam rasa bersalah dan itu dikarenakan cintanya kepada seorang manusia yang ibarat sebuah ilusi. Ia pun diminta untuk menerima takdirnya sebagai seorang dewa. Sising langsung mengamuk dan mengeluarkan kekuatan Phoenix abadi dan langsung menyerang Shen tapi si ketua besar bisa membuat lingkaran pelindung untuk menghalau serangan Sising. Tak lama, Shen memperbesar lingkarannya dan memasukkan Sising dalam lingkaran tersebut. Shen lalu memutar tubuh Sising dan kemudian dihempaskannya pada sebuah segel yang membuatnya tak bisa bergerak. Melihat Sising berani melawan Shen membuat Tianhu marah dan kemudian menendangnya hingga terjatuh. Phoenix abadi kembali berbicara pada Sising dan katanya ketakutan dan juga kebingungan Sising menekan kekuatan ilahi si Phoenix abadi membuat Sising tak bisa menggunakannya secara maksimal. Ia juga bilang kalau kekuatannya membutuhkan pengorbanan dan juga esensi darah dari kedewaan Sising. Selain itu, Sising juga harus mempunyai kemauan yang kuat untuk menggunakannya. Sementara sebelum kembali ke alam dewa, Shen memberi pesan jika para pemberontak ingin datang ke tempatnya, maka para dewa akan memberikan jawaban. Lalu dewa lain yang membawa Shin Yukui menunjukkan kekuatannya yang bisa menciptakan badai untuk menghalau para pemberontak agar tak mengejar mereka. Sementara Bailan yang sombong bilang kalau Wugeng dan Ziyu beruntung karena tetua besar menyuruhnya kembali ke alam dewa. Dan ternyata ia berhasil mengenai tangan kanan Wugeng menggunakan racunnya saat Wugeng terjebak dalam rawa tadi. Bailian bilang untuk sementara racun itu memang tak akan berpengaruh. Tapi saat telah menyebar sampai ke jantung, maka Wugeng akan mati dan untuk menghilangkannya, Wugeng harus mengalahkan Bailian. Wugeng pun membalas kesombongan Bailian dengan bilang kalau itu adalah hal yang mudah. Lalu Bailian pun pergi dan ia bilang akan menunggu Wugeng di alam dewa. Sebelum para dewa pergi, Ahlan meminta dirinya diajak bersama mereka dan akhirnya ia pun ikut kembali ke alam para dewa. Wugeng yang melihat Ahlan bertanya kenapa ia melakukan itu dan Bai Chai pun menjelaskan semuanya. Beberapa hari pun telah berlalu sejak kejadian itu, terlihat sebuah kapal melaju dengan kecepatan penuh. Ternyata kapal itu berisikan rombongan Wugeng yang bersiap menyerang alam dewa. Di atas kapal, Wugeng berbincang dengan Ziyu dan kata Wugeng sedikit lagi ia akan melampaui ayahnya dengan mengalahkan para dewa. Namun begitu, Wugeng melakukan itu semua untuk ayah dan juga kakeknya yang mempunyai cita-cita menghancurkan peraturan para dewa. Tak lama datang seekor monster terbang membuat suku Pertapa panik karena mengira itu utusan para dewa. Ternyata monster itu bernama Gudiao yang merupakan teman dari para kaum kegelapan. Si Wugeng yang gegabah langsung menyerang Gudiao untuk mengetahui kemampuannya. Dan ternyata Gudiao bisa membekukan Wugeng tapi kemudian Wugeng bisa membebaskan diri. Wugeng bersiap menyerang lagi tapi ia malah terpeleset dan jatuh di kaki Gudiao. Nitian datang ke sana dan langsung menaiki Gudiao dan terbang sambil membawa Wugeng yang masih berada di genggaman monster itu. Nitian bilang kalau Wugeng dan Bai Chai adalah temannya yang paling penting dan agar mereka lebih saling mengenal, Nitian menunjukkan masa lalunya kepada Wugeng. Saat itu, Nitian muda sedang sendirian di dunia bawah dan tak lama ia pun ditemui Ahu yang memberi kabar kalau jenderal besar mereka pada saat itu telah kembali setelah melakukan perundingan dengan para dewa. Nitian dan Ahu dengan cepat berlari menuju tempat jenderal besar mereka. Dan sesampainya di tempat sang jenderal besar, ia sedang menyampaikan hasil perundingannya kepada semua penduduk dunia bawah. Ia kecewa pada para dewa yang ingin menjadikan kaumnya sebagai budak sama seperti manusia. Jenderal besar bilang kalau mereka itu setara dengan para dewa dan karena itu ia lebih memilih melawan walau darah taruhannya. Nitian lalu bilang kalau jenderal besar itu adalah kakaknya yang bernama Haikuo Tiankong. Setelahnya Nitian berbincang dengan kakaknya tentang kesombongan para dewa. Dan Tiankong bilang kalau sebenarnya tujuan dia mau menemui para dewa bukan hanya untuk berunding saja, melainkan mencari obat yang bisa menyembuhkan kaumnya yang dijangkiti penyakit aneh yang bisa merubah penduduk alam bawah itu menjadi batu.
Tian Kong mendengar rumor kalau di alam dewa ada bunga yang bisa menyembuhkan penyakit tersebut. Kita lalu diperkenalkan pada istri Tian Kong yang bernama Ah Rou. Terlihat Nitian sangat mengagumi kakaknya itu dan keesokan harinya, Nitian berlatih pedang bersama kakaknya dan terlihat Ah Kong sangat hebat hingga berkali-kali bisa memukul Nitian dan bisa mengalahkan adiknya itu. Tian Kong kecewa pada Nitian karena katanya Nitian tak ada perkembangan sama sekali. Nitian bahkan tak bisa memasukkan kekuatan rohnya pada senjata yang merupakan cara bertarung dari suku kegelapan. Tian Kong bilang sepertinya ada sesuatu yang mengganjal di hati Nitian hingga membuatnya tak bisa menunjukkan kekuatannya. Ternyata Nitian resah oleh perkataan orang lain yang selalu membandingkannya dengan Tian Kong dan menganggap keduanya ibarat dua sisi koin yang berbeda. Tian Kong menyemangati adiknya dan berkata jika ia tak pernah meragukan Nitian dan sangat berharap suatu saat adiknya bisa melepaskan penderitaan suku mereka. Wugeng lalu bertanya kenapa Nitian sangat hafal jalan ke alam dewa dan ternyata Nitian pernah sekali pergi ke sana untuk mengambil bunga obat. Karena saat itu Ahro terkena penyakit membatu membuat Nitian nekat pergi ke alam dewa seorang diri untuk mencari penawarnya. Nitian menaiki sebuah rakit kecil namun naas ia pun terkena badai yang menyebabkan rakitnya hancur. Nitian terapung selama 7 hari sampai ia menemukan seekor ikan terbang dan menaikinya hingga tiba di alam dewa. Saat mendaki di penjara para dewa, tiba-tiba dia diserang monster terbang dan itu adalah Gudiao. Saat itu, Nitian sudah bisa menggunakan kekuatannya dan berhasil menebas kalung yang melingkar pada Gudiao. Namun naas, ia terkena serangan Gudiao dan membeku lalu jatuh ke dalam lautan. Tapi dengan tekad kuatnya, akhirnya Nitian pun bisa lolos dari kematian. Saat Nitian sedang bercerita, Wugong merasa ada yang mengawasi mereka dan ternyata itu adalah Shen Yan. Nitian berpesan kalau Wugong harus hati-hati dengan kekuatan Shen Yan yang ternyata Nitian pernah berhadapan langsung dengannya saat ia tinggal sedikit lagi mendapatkan bunga obatnya. Shen Yan berhasil menangkap Nitian namun Tian Kong datang untuk menyelamatkannya. Di sana akhirnya Tian Kong dan Nitian mengetahui jika rumor obat penawar itu bohong dan itu hanyalah karangan Shen Yan untuk memancing Tian Kong keluar karena Shen Yan merasa takut kalau kekuatan Tian Kong akan terus berkembang dan mengancam para dewa. Nitian merasa bersalah karena dia nekat ke alam dewa membuat Tian Kong menyusulnya dan berhadapan langsung dengan Shen Yan. Shen Yan langsung mengurung Tian Kong dalam area kekuatannya yang bisa membuat seseorang tak bisa bergerak bebas. Shen Yan mengaku kalau bunga itu bukanlah obat, malah serbuk sarinya adalah penyebab dari penyakit membatu yang menjangkiti klan kegelapan. Tian Kong yang marah karena tahu Shen Yan yang menyebarkan penyakit itu mengeluarkan kekuatannya dan akhirnya ia bisa keluar walau itu menghabiskan tenaganya. Tian Kong mengeluarkan sisa kekuatannya dan itu ia gunakan bukan untuk menyerang Shen Yan melainkan untuk membawa Nitian kabur dari tempat itu. Tian Kong menyerahkan semua suku kegelapan pada Nitian dan ia pun menyerang Shen Yan dan tentu aja dengan mudah Shen Yan dapat mengalahkan Tian Kong. Sementara Nitian yang bersiap kabur pun hampir tertangkap lagi oleh Shen Yan dan beruntung Gudiao datang untuk menyelamatkan Nitian. Walau selamat, Shen Yan bilang Nitian tak akan bertahan karena ia sudah menghirup banyak serbuk sari yang akan membuatnya menjadi batu. Sesampainya di dunia bawah, Nitian menyampaikan pesan terakhir dan permintaan maaf kakaknya pada Ah Rou. Tanpa diduga, Ah Rou menyalahkan Nitian atas kematian Tian Kong dan menamparnya lalu mengusir Nitian. Nitian yang merasa dirinya lemah terus diberi semangat oleh Gudiao hingga ia mengingat sebuah hutan yang dihuni oleh para roh yang selamat dari perang kuno. Ia berniat menjadi orang terkuat karena memang posisi jenderal besar tak bisa diturunkan begitu saja, melainkan harus menjadi orang paling kuat di dunia bawah itu. Tak lama Nitian melihat ledakan dan ternyata itu disebabkan oleh orang bernama Xiongji bersama kelompoknya yang bermaksud mengambil posisi jenderal besar. Tak lama datang si Wang Yasen bersama kelompoknya hingga menjadi pertarungan di antara kedua kelompok itu. Dan pertarungan itu dapat dihentikan oleh Ah Wu yang kemudian pergi sambil membawa Ah Rou. Ah Wu yang saat itu masih muda belum terlalu kuat dan tak dapat menahan para prajurit itu. Ah Rou yang tak mau mati dalam penghinaan lalu memutuskan untuk bunuh diri tapi kemudian Nitian datang bersama Gudiao dan menyelamatkan kedua wanita itu. Nitian meminta Gudiao terus membawa Ah Rou dan Ah Wu sementara dia berencana melawan para prajurit seorang diri. Saat Nitian terkepung tanpa diduga Yasen datang menyelamatkannya. Setelah mengalahkan semua prajurit, Yasen pergi begitu saja dan berpesan agar Nitian hati-hati terhadap Xiongji.
Tak lama muncul orang lain yang mengenakan jubah dan bertanya dari klan mana Nitian berasal. Nitian yang bilang jika ia adalah adik dari Tian Kong lalu disuruh mengeluarkan pedang untuk diuji kekuatannya. Orang itu bilang jika Nitian lemah dan ia hanya melihat kegagalan dari Nitian. Orang itu lalu pergi dan berkata ia akan terus bertarung untuk menjadi yang terkuat atau mengikuti orang terkuat, dan orang itu pastinya bukanlah Nitian. Lalu part 13 pun selesai. Ada kodok di pematang sawah. Sampai jumpa besok buat lanjutin ceritanya. Dan gak yakin movie. Pamit.